Tuhan itu bisa pakai berbagai cara untuk menyembuhkan kita, untuk melakukan mujizatnya. Jangan batasi cara Tuhan bekerja. Tuhan bisa pakai dokter, Tuhan bisa pakai obat, Tuhan bisa pakai peralatan medis. Jangan jadi kecewa ketika Anda tidak sembuh secara instan ketika Anda berdoa atau didoakan. Bukan karena Anda kurang beriman atau pendetanya yang kurang beriman, tapi cara Tuhan bekerja melampaui pemikiran kita. Lah Bu Heni katanya doa tumpang tangan di bagian yang sakit terus berhenti minum obat. Itu kan iman yang Tuhan kasih ke saya. Berbeda dengan pewahyuan yang Tuhan berikan dalam hidup Anda. Kalau Anda tidak mengalami kesembuhan meskipun sudah coba tiru gaya saya, tetap minum obatnya, jangan bunuh diri. Ingat, jangan jadi kecewa kalau kita tidak sembuh atau menerima jawaban doa secara instan meskipun kita sudah berdoa. Karena Tuhan bisa pakai apa aja. Kadang-kadang Tuhan gak cepat bekerja karena ada yang lebih penting yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Nalar. Saya akan khotbah 2 seri, ibadah jam 10, saya khotbah di luar nalar 1, lalu nanti ibadah jam 3 dan jam 7 malam saya akan khotbah di luar nalar 2. Yesaya 40 ayat 28 berkata gini, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Amin. Cara pikir Tuhan tuh gak terselami. Pengkhotbah 3 ayat 11 bilang. Roma 11 ayat 33 berkata, betapa tak terduga keputusan-keputusanmu, betapa tak terselami jalan-jalannya. Cara Tuhan bekerja di hidup kita tuh selalu di luar nalar. Gak kepikiran kok bisa gini, kok bisa gitu. Yang setuju katakan amin. Di luar ekspektasi. Gak pernah kita kepikiran, gak pernah kita dengar, gak pernah kita lihat, gak pernah timbul dalam hati kita. Tapi Tuhan bekerja dengan caranya yang luar biasa untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Katakan amin. Mazmur 77 ayat 15 kita baca sama-sama. 321. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Dikatakan engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Dalam bahasa Ibraninya dikatakan Atahel Osehpele. Yang artinya begini, bahwa Allah yang menjadikan atau mengerjakan keajaiban. Dan di dalam kata asah, kata kerja dari oseh, yaitu asah, itu merupakan begini, bahwa Allah itu tidak hanya menciptakan, tetapi secara aktif dia itu memelihara, mengerja, kan apapun bagi ciptaannya itu dengan cara yang kreatif. Saya simpulkan begini, pengertian dari Mazmur 77 ayat ke-15 adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang aktif dan kreatif dalam melakukan mujizat dan keajaibannya dalam hidup kita. Katakan amin. Saya bayangkan seperti seorang mama yang kreatif dan aktif kalau nyiapin bekal buat anaknya sekolah. Note, gak semua mama. Termasuk saya. Beberapa mama saya lihat keren banget di Reels ya. Begitu kreatif bikinin bekal buat anak-anaknya. Nasi dipulen-pulen kayak sushi dibentuk Tweety, Hello Kitty ya. Yang kalau anaknya cowok dibikin rabbit, whatever. Tapi aktif, rajin mamanya ngurusin anaknya, nganterin anaknya les ini, les itu, les ini. Saya ngeliatin teman saya, nganterin anaknya les tiap hari dari pagi sampai malam. Sebentar piano, sebentar Mandarin, sebentar Inggris, sebentar cooking class, sebentar taekwondo, yoga dan sebagainya. Saya stres ngelihatnya. Tapi banyak mama-mama yang super aktif dan kreatif dalam mengasuh anak-anaknya. Dan kurang lebih Tuhan kayak gitu sama kita. Tuhan itu El-Oseh dikatakan dia sangat kreatif di dalam memikirkan kita, ngurusin kita. Dan dia sangat kreatif. Dia mengerjakan perkara-perkara yang tidak terselami, tidak terduga oleh pikiran kita. Nah, saya diingatkan Yesus sendiri sangat kreatif dalam menggunakan cara-cara yang berbeda ketika dia melakukan mujizat di dalam pelayanannya. Yang pertama secara cepat, Yesus itu menyembuhkan dengan jamahannya. Saya kasih contoh, dalam Matius 8 ayat 2-3, Yesus menjamah orang yang sakit kusta.
Dikatakan, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Yesus menyembuhkan dengan menjamah. Yang kedua, Yesus memegang tangan ibu mertua Petrus ketika demam panas. Dan ketika Yesus menyentuh tangannya, maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Matius 8 ayat 15. Kemudian Yesus menjamah mata dua orang buta. Dalam Matius 9 ayat 28 sampai 29 dikatakan, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan kami percaya. Ayat 29, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Mata mereka sembuh. Kemudian ada yang ajaib lagi. Bahkan yang menjamah Yesus dengan iman pun sembuh. Siapa dia? Perempuan yang pendarahan. Dalam Matius 9 ayat 21 sampai 22 dikatakan, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 22. Tapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Yesus bekerja dengan cara menjamah untuk melakukan mujizatnya. Bahkan dikatakan dengan iman ketika kita menjamah Tuhan, perempuan ini mengalami kesembuhan. Saya simpulkan, jamahan Tuhan plus iman mendatangkan kesembuhan. Waktu Anda menghadiri ibadah di gereja, di mana saja, waktu Anda berdoa di rumah, saat teduh mungkin, dan Anda menyembah Tuhan, saya mau kasih tahu, harapkan lawatan dan jamahan Tuhan. Punya kerinduan datang ke hadirat Tuhan itu dengan begini. Tuhan, lawatlah aku. Aku rindu engkau. Aku rindu jamahanmu. Aku rindu mengalami pribadimu. Iman dan jamahan Tuhan membuat kita mengalami kesembuhan. Yang mau sembuh katakan amin. Anda yang datang dengan sakit penyakit, jangan harapkan dukun. Jangan mendukunisasi hamba-hamba Tuhan. Jangan cari pendeta, keliling ikut KKR kemana-mana cari kesembuhan. No, kesembuhan itu hanya di depan mata. Ketika Anda mengharapkan jamahannya dan dengan iman percaya bahwa dia sanggup menyembuhkan Anda akan mengalami kesembuhan. Yang percaya katakan amin. Satu kali saya dengar khotbah. Pendeta itu di akhir khotbahnya, saya lupa pendeta mana. Saya tahu saya lupa itu karena Tuhan tidak mau saya mentuhankan dia. Dia bilang gini di akhir khotbah. Kalau kamu ada yang sakit, saat ini letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan berdoalah, maka Tuhan akan menyembuhkan kamu. Saat itu saya sedang mengkonsumsi yang namanya obat untuk hyperthyroid. Di satu masa di awal pernikahan saya stres berat karena pekerjaan saya. Dan juga karena pernikahan itu tidak mudah ya guys. Kena hyperthyroid yang mengatakan bahwa saya tidak bisa punya anak. 2 tahun kami menikah, memang kami jaga tidak mau punya anak. Tapi hyperthyroid itu tinggi sekali karena saya terlalu stres. Ya saya resign dari pekerjaan saya, mulai bisnis, buka kafe di Australia. Dan kemudian saya kurus sekali, luar biasa langsingnya. Tapi saya tidak mau langsing lalu thyroid nggak mau. Ya, saya mendingan begini aja tapi sehat. Amin. Nah hyperthyroid itu saat itu harus konsumsi obat tiap hari. Waktu saat saya dengar pendeta itu ngomong gitu, tiba-tiba timbul iman. Dengar ini, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah waktu iman itu timbul, saya taruh tangan saya di leher saya. Kalau Bapak Ibu lihat leher saya ini ada seperti besar ya. Nah kemudian saya tumpang tangan, saya bilang ini, Tuhan aku percaya oleh bilur-bilur kuasa darah Yesus saya sembuh. Sejak itu saya punya iman untuk tidak mengkonsumsi obat saya lagi. Kemudian saya cek, saya rutin cek setiap 6 bulan, setiap setahun. Saya cek, tiba-tiba angkanya itu stabil. Lalu cenderung menurun setiap 6 bulan, setiap tahun makin mengecil. Terakhir saya medical check up tahun lalu, clear saudara. Saya sembuh total. Tuhan itu luar biasa, amin. Dan yang lebih keren lagi, saya hamil. Saya bisa punya anak, bahkan sampai 3. Yang pertama kembar, lalu laki-laki. Tuhan itu ajaib. Tapi ini tidak berlaku buat semua orang. Dengerin poin yang berikutnya. Tapi yang saya ingin ajarkan begini. Dengan iman dan jamahan Tuhan, kita akan mengalami kesembuhan. Karena itu datanglah dengan sebuah ekspektasi. Miliki iman bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan saya butuh jamahannya. Katakan amin. Kemudian cara Yesus yang kreatif dalam melakukan mujizat yang kedua, Yesus melakukan melalui perkataan. Dia berkata-kata yaitu melalui kuasa firman. Yesus menenangkan badai
dengan hardikannya dalam Markus 4 ayat 39. Dikatakan diam tenanglah, lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Yang kedua, Yesus mengusir roh jahat dengan sepatah kata, dikatakan dalam Matius 8 ayat 16. Saya yakin gini, Yesus enggak pakai nengking-nengking teriak-teriak. Dia hanya berkata dengan sepatah kata roh jahat langsung pergi, itu namanya kuasa. Yang berikutnya, Yesus menghardik roh jahat dari orang yang kerasukan di rumah ibadat di Kapernaum. Dan roh jahat itu keluar dari orang itu dalam Markus 1 ayat 25 sampai 26. Lalu Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum dalam Matius 8:13. Yesus cuma bilang gini. Perwira itu bilang sama Yesus dalam ayat ke-8. Matius 8 ayat 8. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka saat itu juga sembuhlah hambanya. Perhatikan, Yesus menyembuhkan dengan perkataannya. Apa yang kita bisa belajar di sini? Kita harus percaya pada kuasa firman. Ketika Anda dengar firman, Anda harus percaya bahwa firman itu punya kuasa. Firman Tuhan itu berkuasa mengubahkan kita, menyembuhkan kita, memulihkan kita. Dan kuasa firman Tuhan itu sanggup menciptakan yang tidak ada jadi ada. Katakan amin. Saudara, kita harus percayai janji Tuhan lebih dari keadaan. Kalau Anda punya masalah dengan keberhargaan diri, kalau Anda punya masalah dengan rasa tertuduh, rasa bersalah. Mungkin Anda punya masalah dengan penolakan diri. Mungkin punya masalah keuangan dan kebutuhan. Anda bercermin dan Anda berkata begini pada dirimu sendiri. Ini saya lakukan. Saya berharga di mata Allah. Sebut namamu. Heni, kamu berharga di mata Allah. Sebutkan firman. Heni, kamu sudah diampuni. Kalau iblis ingetin kita terus sama dosa-dosa kita di masa lampau. Declare firman Tuhan. Heni, kamu sudah diampuni. Darah Yesus sudah menyucikan kamu. Dan kalau Anda merasa tidak dikasihi, Anda declare firman Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi saya. Tuhan Yesus mati buat saya. Bagi Anda yang punya kebutuhan, declare firman Tuhan dan katakan gini. Allahku sanggup mencukupi segala kebutuhanku. Amin. Kalau burung-burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi saya manusia. Siapa di sini yang lagi butuh uang? Angkat tanganmu. Ya, banyak sekali. Oh, haleluya, saya juga. Mari kita sama-sama katakan. Allahku sanggup mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kalau burung-burung di udara Tuhan pelihara, apalagi saya. Kalau bunga pakung di padang aja Tuhan hiasi, apalagi saya. Haleluya. Yang kekurangan duit, pegang dompetmu dan berkata, penuhlah dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati orang yang dikasihinya pada waktu tidur. Artinya apa? Bukan supaya Anda malas, tapi berpikir cerdas. Yuk sekarang ulangi kata-kata saya. Saya harus kerja keras. Saya harus berhikmat dalam mengelola keuangan. Saya harus pandai menabung. Saya harus ngerti prioritas. Saya tidak boleh hidup karena gengsi. Saya pasti diberkati. Amin. Yuk belajar berhikmat. Saya mau gereja ICI mengedukasi jemaat dalam keuangan. Karena itulah Pastor Jojo lewat berbagai program mengundang banyak orang lewat level up dan sebagainya. Di komsel-komsel mengajarkan tentang bagaimana kita itu bisa mengelola keuangan, belajar berinvestasi. Dan tahun ini saya juga ngomong sama suami saya, please lebih banyak. Kita duduk bareng-bareng ngedengerin duit tuh daripada di tabungan, deposito rendah, mesti diapain? Supaya waktu tidur itu berbuah. Haleluya. Amen. Mari kita belajar sama-sama. Waktu Anda punya persoalan, jangan ngomongin masalahmu. Percaya kuasa firman. Yang diomongin itu firman. Amin. Perkatakan firman, bukan persoalan. Katakan sama-sama. Waktu Anda punya penyakit, jangan cerita kemana-mana untuk minta belas kasihan, empati orang. Saya sakit loh. Saya sakit loh. Saya sakit loh. No, you declaring the sickness. And it's wrong. Iman adalah memperkatakan firman. Anda harus berkata gini, aku percaya aku sudah sembuh. Terima kasih Tuhan, aku sudah sembuh. Pada kenyataannya apa sudah? Belum. Tapi Yesus berkata dalam Markus 11 ayat 22 dan 20 sampai dengan 24 begini. Yesus menjawab mereka,
Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Kuasa perkataan kita. Ayat 24 sama-sama. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa katakan kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bapak Ibu, kalau orang itu percaya, dia sudah menerima meskipun belum, itu iman. Kalau kita udah terima, baru percaya, itu bukan iman. Amen. Tapi waktu kita doa dengan sungguh-sungguh, tidak bimbang tapi percaya, kita mulai ngucap syukur. Meskipun keadaan belum berubah. Jangan perkatakan masalahmu, tapi perkatakan firman kepada masalahmu. Gunung-gunung persoalan kita. Keperkatakan sama suamimu yang mungkin kasar. Tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Tiap malam dia lagi tidur tumpang tangan. Kamu akan jadi suami yang bijaksana. Kamu akan jadi suami yang lemah lembut. Kamu akan jadi suami yang diberkati. Kamu akan jadi suami yang sayang istri. Kamu akan jadi suami yang sabar. Kamu akan jadi suami yang setia. Mungkin keadaannya sebaliknya. Tapi jangan perkatakan masalahnya. Perkatakan firman. Itu iman. Firman Tuhan berkata, Yesus bilang gini. Asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. Haleluya. Yuk stop ngomong penyakitmu. Dan bilang aku sudah sembuh. Istriku sudah berubah. Ganti, suamiku sudah berubah. Adil, katakan istriku baik, istriku lemah lembut, istriku penurut, istriku ngirit, istriku bijaksana, istriku cakap, amin. Gantian suami-suami, suamiku sabar, suamiku lemah lembut, suamiku rajin bekerja, suamiku hemat, suamiku tidak pelit sama aku, suamiku setia, suamiku sayang aku sama anak-anakku lebih panjang. Saya sampai godain suami saya. Dia kemarin lagi ngurut, saya bilang sama tukang urut, tolong urut supaya suami saya lebih sabar sama saya. Haleluya, puji Tuhan. Loh, suami saya ini berubah. Makanya saya bisa khotbah ini karena ini kenyataan di hidup saya. Daripada saya ngata-ngatain dia, dasar kamu begini, dasar. Rumah tangga kita kayak apa? Tapi saya selalu perkatakan firman, kamu laki-laki yang punya wibawa. Kamu akan jadi laki-laki yang diberkati. Kamu akan jadi pemimpin. Kamu akan bijaksana. Terus saya ucapkan itu. Dia pun sama. Dia bilang sama saya, Henny lemah lembut. Henny penurut. Henny baik hati. Haleluya. Daripada kita ngatain yang sebaliknya, tersinggung kita. Firman dan iman mendatangkan mujizat dalam hidup kita. Orang yang percaya doanya dijawab Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Yang terakhir, Yesus sangat kreatif dalam menggunakan berbagai cara. Yesus menggunakan media. Ada contoh, air liur dan tanah. Ya. Yesus menyembuhkan. Anda mau saya pakai air liur dan tanah? Yang kita mau angkat dua contoh. Yesus menyembuhkan mata orang buta dalam Yohanes 9 ayat 6-7. Kita baca sama-sama. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah, mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, pergilah basuhlah dirimu di dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek, dia sudah bisa lihat. Ada lagi satu, Yesus menyembuhkan orang yang tuli dan gagap dalam Markus 7 ayat 33-34 sama-sama. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Ayat 34, kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efatah, artinya terbukalah. Bapak Ibu, Yesus menggunakan media, tanah dan air liur untuk melakukan mujizat kesembuhan. Kreatif ya. Tadi dengan menjamah, lalu dengan berkata-kata lewat firman-Nya. Yang ketiga ini lewat media. Apa artinya? Tuhan itu bisa pakai berbagai cara atau media apa saja untuk menyembuhkan kita. Untuk melakukan mujizatnya. Jangan batasi cara Tuhan bekerja. Tuhan bisa pakai dokter, Tuhan bisa pakai obat, Tuhan bisa pakai peralatan medis.
Jangan jadi kecewa ketika Anda tidak sembuh secara instan ketika Anda berdoa atau didoakan. Bukan karena Anda kurang beriman atau pendetanya yang kurang beriman. Tapi cara Tuhan bekerja melampaui pemikiran kita. Tuhan bisa pakai media apa saja. Lah Bu Heni katanya doa tumpang tangan di bagian yang sakit terus berhenti minum obat. Itu kan iman yang Tuhan kasih ke saya. Berbeda dengan pewahyuan yang Tuhan berikan dalam hidup Anda. Kalau Anda tidak mengalami kesembuhan meskipun sudah coba tiru gaya saya, tetap minum obatnya, jangan bunuh diri. Lalu ngesu saya. Ini khotbah sesat gitu bilangnya. Ingat, jangan jadi kecewa. Kalau kita tidak sembuh atau menerima jawaban doa secara instan meskipun kita sudah berdoa. Karena Tuhan bisa pakai apa aja. Kadang-kadang Tuhan gak cepat bekerja. Karena ada yang lebih penting yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amen. Satu kali kakak saya mencoba menjual rumahnya. Panggil di daerah BSD sana. Panggil saya dan Pak Jojo untuk mendoakan pakai minyak. Percayalah saya doanya udah jengkang-jengking. Pak Jojo minyakinnya udah atas sampai bawah tanda salib semua. Tapi gak laku-laku dalam waktu 2 tahun. Saya jujur kecil hati. Ini pelajaran yang sebenarnya. Saya sedih. Saya bilang gini, apa Tuhan sudah tidak menyertai aku? Apa Tuhan sudah tidak mendengarkan doaku? Saya malu juga sama kakak saya. Doa adiknya kurang cun. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Dengar, Tuhan tidak terselami cara pikirannya. Dia bekerja melampaui apa yang kita duga. Apa yang terjadi? Kalau waktu itu rumahnya terjual, terjualnya lebih rendah. 2 tahun kemudian harganya naik. Berkali lipat. Sehingga perpuluhan ke saya pun lebih besar. Haleluya. Bapak Ibu, Tuhan itu selalu bekerja dengan cara yang gak terpikirkan sama kita. Jangan kecewa. Haleluya. Jangan rancang cara-cara Tuhan dengan pikiranmu. Jangan batasi cara Tuhan bekerja di hidup kita. Jangan jadi kecewa. Tuhan pakai ayam berkokok untuk mentobatkan Petrus. Tuhan pakai keledai untuk menghalangi Bileam. Tuhan pakai lubang sumur Tante Potifar dan penjara untuk merendahkan hati Yusuf. Tuhan bisa memutarbalikkan niat jahat orang untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita ke dalam Kejadian 50-20. Seperti Yudas yang jahat sekalipun dipakai Tuhan untuk menghantar Yesus kepada penyaliban. Saya akan lanjutkan khotbah di ibadah yang lain. Tentang poin 4 dan 5, bagaimana Yesus menyembuhkan dengan memberi perintah untuk bertindak. Dan Yesus melakukan mujizat dengan menengadah ke atas dan mengucap syukur. Saya mau akhiri. Cara Tuhan bekerja di hidup kita selalu di luar nalar, katakan amin. Tidak terbatas kuasanya, tidak terduga caranya. Seringkali kita coba pakai logika kita sebagai manusia dan bertanya, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa gak gini aja, kenapa gak gitu aja. Tapi saya belajar bahwa waktu kita mengandalkan Tuhan yang kreatif dalam melakukan mujizatnya dalam hidup kita. Kita tuh harus belajar taat aja. Ikuti aja jalannya Tuhan. Berserah kepada caranya Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, kita harus belajar percaya. Bahwa Dia Bapa yang baik. Bahwa Dia mengasihi kita lebih dari apapun. Bahwa Dia pasti mengatur yang terbaik untuk kita. Sekali lagi jangan batasi cara Tuhan bekerja. Seperti Yesus yang tidak pernah kekurangan cara untuk melakukan mujizatnya. Mari belajar mempercayai Allah. Saya akhiri. Sabarlah menanti waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi sama-sama, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan dari awal sampai akhir. 1 Korintus 2 ayat 9. Ayat terakhir dari saya. Sama-sama yuk. 3, 2, 1. Tetapi seperti ada tertulis. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Tidak pernah didengar oleh telinga. Dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Berapa yang Anda yang mengasihi Tuhan? Angkat tanganmu. Yuk saya berdoa. Bapak, Engkau melihat tangan-tangan orang-orang yang mengasihi Engkau. Hamba-Mu percaya Engkau Allah yang kreatif dalam melakukan mujizat dan kemustahilan dalam hidup mereka. Tolong umat-Mu Tuhan, apapun pergumulan mereka, apapun kebutuhan mereka. Engkau yang sanggup mengerjakannya dengan cara-Mu yang kreatif. Kami berdoa, tidak ada satu orang pun yang menjadi lemah.
tapi mempercayai Allah dan taat kepada firman Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Have a blessed Sunday. God bless you.